Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaan kalian? Sehat ya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum ke materi, marilah kita awali belajar kita kali ini dengan membaca doa. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8, bab pertama itu adalah tentang hukum bacaan mad. Telah kita ketahui bahwa hukum bacaan mad itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama mad tabi'i atau mad asli, yang kedua mad far'i. Mad far'i itu dibagi ke dalam 14 bagian. Nah, yang kita bahas di sini hanya bagian dari mad far'i, yaitu hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Mad far'i itu ada 14. Yang pertama mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad silah qasiroh, yang keempat mad silah tawilah, yang kelima mad lazim musaqqal kilmi, yang keenam mad lazim muhaffaf kilmi, yang ketujuh mad lazim musaqqal harfi, kedelapan mad lazim muhaffaf harfi, kesembilan mad arid lisukun, ke-10 mad tamkin, ke-8 mad layin, ke-11 mad layin, ke-12 mad iwad, ke-13 mad farqi, ke-14 mad arid lisukun. Mad iwad itu menurut bahasa, mad artinya panjang, iwad artinya pengganti. Jadi menurut istilah adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat fathah tain yang jika diikuti alif. Sedangkan menurut istilah mad iwad itu adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathah tain dibaca wakof atau berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat tanda wakof atau kehabisan napas. Nah, cara membacanya yaitu dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Lihat di sini ada contoh mad iwad. Yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 1-5. Wal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jama'a. Ini yang bertanda merah itu termasuk mad iwad karena fathah tain yang berada di akhir ayat dan diikuti dengan huruf alif. Jadi yang awalnya dobhan itu fathah tain, karena berada di akhir ayat maka dibaca dobha. Ya. Kedua sama qodha, awalnya qodhan, karena berada di akhir ayat kemudian diikuti oleh alif maka dibaca qodha. Yang ketiga sama subha, naqa'a. Kedua hukum bacaan mad layin. Mad layin itu mad secara bahasa artinya panjang dan layin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah mad layin itu adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Cara membacanya dapat memilih satu alif atau dua harokat, dua alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Contoh dari mad layin salah satunya ada di dalam Quran surat Quraisy ayat 1-4, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu yang bertanda merah itu termasuk mad layyin karena berada di akhir ayat, yaitu fathah menghadapi huruf ya sukun berada di akhir ayat maka dibaca panjang. Kalau misalnya fathah menghadapi huruf ya alif sukun berada di awal ataupun di tengah itu disebut lin. Ya, ini disebut mad layyin karena fathah menghadapi huruf ya mati berada di akhir ayat atau waqaf. Jadi disebut dengan mad layyin. Ya, hukum bacaan mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu adalah mad menurut bahasa panjang, arid baru, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad arid li sukun itu adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membacanya yaitu boleh dibaca 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Contoh dari mad arid li sukun itu adalah terdapat dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alamin, itu termasuk mad arid li sukun karena mad tabi'i berada di akhir ayat. Kedua, razaqnahum yunfiqun. Ini juga disebut mad arid li sukun. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Nah, itu termasuk mad arid li sukun. Ya. Sekian penjelasan tentang mad iwad, mad layyin, dan mad arid li sukun. Untuk selanjutnya yaitu mencari contoh hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid li sukun nanti di pertemuan berikutnya ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya ketika kalian membaca Al-Quran supaya bacaan kalian menjadi tartil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.